Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana, subtema 3, Aku Suka Berpetualang, pembelajaran 2. Mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Perhatikan contoh perilaku berikut ini. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda. Tunggal artinya satu dan Ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Meskipun memiliki banyak suku, bangsa, dan agama, tetapi semua tetap satu, Indonesia. Ayo berlatih. Berilah tanda centang untuk contoh sikap yang menghormati perbedaan. Sedangkan berikan tanda silang untuk contoh sikap yang tidak menghormati perbedaan. Ini ada pada halaman 123. Yang pertama, bermain dengan semua teman. Itu termasuk sikap yang menghormati perbedaan. Kita beri tanda centang. Menolak pendapat orang lain. Nah, ini termasuk contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Kita kasih tanda X. Memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Ini contoh sikap yang tidak menghormati perbedaan. Memberi kesempatan teman untuk beribadah. Ini sikap yang menghormati perbedaan.
Tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda, ini termasuk sikap menghormati perbedaan. Ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita sama-sama terapkan saling menghormati perbedaan agar kita rukun. Ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jelaskan salah satu contoh yang pernah kamu temui. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan apa yang pernah kalian temui ya teman-teman. Misalnya saja, ketika sedang mengerjakan tugas kelompok, pada waktu sholat telah tiba, aku dan temanku yang beragama Islam melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Sementara temanku yang beragama Kristen menunggu di ruang tamu karena menghargai perbedaan agama kami. Nah, ini perbedaan ya teman-teman. Maaf saya salah ketik, kalian bisa membenarkan sendiri. Ini ada pada halaman 124 yang paling atas. Nah, ini dapat kita lihat ada pegunungan dengan jalan yang berkelok-kelok. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintas jalan di pegunungan, apalagi saat hujan turun. Jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut. Rambu tersebut dapat ditemui di jalanan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemui di daerah pegunungan. Nah, ini rambunya. Ini rambu jalan berkelok. Kalau ini jalanan licin, sedangkan ini daerah yang rawan longsor. Lalu, nah, pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya. Ini ada pada halaman 125. Kita mulai yang paling atas terlebih dahulu. Ini adalah daerah longsor. Kita tarik. Ini dilarang parkir. Ini jalanan licin. Dilarang stop atau dilarang berhenti. Ini jalan berkelok. Nah, kalian bisa menghubungkan garisnya ya teman-teman. Menurut kalian, mengapa harus dipasang rambu jalan berkelok? Menurut saya, agar pengguna jalan mengetahui kondisi jalan yang akan dilalui dan bisa lebih berhati-hati. Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Keanekaragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasing. Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk permainan galasing. Ada yang menyebut galasing, ada yang menyebut gobak sodor, dan gobak. Nah, seperti ini gambar permainannya ya. Kalau di tempat saya ini dinamakan gobak sodor. Ayo mencoba. Ini ada beberapa cara ya atau petunjuk. Coba bermain galasing bersama teman-teman. Buatlah garis. Setelah itu buatlah garis di tengah lapangan. Buat 2 tim. Satu tim akan menjadi jaga atau tim jaga. Yang satunya akan menjadi tim lawan. Nah, tim lawan ini akan menerobos masuk. Anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan.
Penjaga garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan yang ingin masuk. Tugas penjaga garis vertikal bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal. Tim pemain harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal. Apa sih horizontal? Apa sih vertikal? Nah, vertikal itu garis yang lurus ya teman-teman, lurus ke depan atau ke atas. Sedangkan garis horizontal itu adalah garis mendatar atau menyamping. Nah, seperti itu. Permainan ini sangat mengasyikkan untuk dimainkan. Perlu kelincahan agar dapat melewati para penjaga. Untuk memenangkan permainan ini sangatlah sulit. Perlu kerjasama yang baik antar teman, antar pemain. Kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan permainan. Saling memberi pendapat dapat Saling memberi pendapat dalam permainan merupakan bagian dari kerjasama. Saling menghargai dalam permainan juga bagian dari kerjasama. Menerima dan menghargai berbagai sifat teman merupakan sikap menerima perbedaan. Sikap tersebut sudah sesuai dengan semboyan negara kita, negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita satukan perbedaan. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, mengenal rambu lalu lintas. Mengenal sikap yang sesuai dengan semboyan negara Indonesia dan bermain galasing. Kalian bisa mempraktekkan sendiri ya teman-teman untuk permainan galasing. Dan ketika kalian masih kurang paham tentang permainan galasing, kalian bisa membaca ulang atau membaca lagi pada halaman 126. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.